Malam itu, dengan langkah berat, Budi kembali ke kontrakannya yang sempit. Lampu yang rimang-rimeng seolah ikut merasakan kegelisahan hatinya. Baru saja ia rebahan, suara ketukan pintu terdengar. Itu pasti Rohim. Budi malas membukanya, tapi Rohim terus mengetuk. Akhirnya, Budi bangkit dan membuka pintu dengan wajah lesu. Rohim langsung masuk, membawa 2 bungkus nasi goreng. Nih, makan dulu. Muka lo udah kayak cucian belum kering, katanya sambil meletakkan bungkusan di atas meja kecil. Budi hanya diam, menatap kosong ke arah nasi goreng itu. Gue nggak lapar, Him. Lo nggak lapar apa nggak nafsu makan? Rohim duduk di seberangnya. Ia membuka bungkus nasi gorengnya dan mulai makan. Gue tahu, lo lagi kenapa? Soal orderan fiktif tadi kan, Budi mengangguk pelan. Gimana kalau akun gue kena suspend, Him? Itu satu-satunya cara gue cari makan. Rohim berhenti mengunyah sejenak. Dengerin gue, Bud. Lo itu baru mulai seminggu. Dan lo udah nunjukin perubahan yang luar biasa. Lo jadi lebih semangat, lebih rajin. Jangan cuma gara-gara satu musibah kayak gini, lo langsung mau balik lagi ke titik nol. Ingat nggak dulu lo kayak apa? Budi terdiam. Tentu saja dia ingat, sebelum menjadi ojol, hari-harinya diisi dengan lamunan kosong, menyalahkan keadaan, dan hidup dari belas kasihan orang lain. Pekerjaan ini telah memberinya harapan baru. Tapi, kalau akun gue beneran ditangguhkan, gue mau narik pakai apa? Gue harus bayar kontrakan, harus makan. Suara Budi bergetar. Kita cari solusinya bareng-bareng, jawab Rohim tegas. Itu gunanya teman kan? Untuk sementara, sampai masalah akun lo beres, lo bisa ikut gue dulu. Kita ambil orderan makanan bareng. Nanti hasilnya kita bagi 2. Gimana? Yang penting, lo harus tetap bergerak. Jangan berhenti, roda itu kalau berhenti, ya nggak akan kemana-mana. Budi menundukkan kepalanya dalam-dalam. Beban di pundaknya terasa sedikit terangkat. Tapi di saat yang sama, rasa haru menyelimuti hatinya. Matanya mulai berkaca-kaca. Dia tidak menyangka, di saat terendahnya, masih ada seseorang yang peduli. Lo selalu ada aja buat gue, Him. Ucapnya lirih, nyaris tak terdengar. Rohim tersenyum tipis. Ia menepuk pundak Budi dengan kuat. Karena gue pernah ada di posisi lo, Bud. Persis di tempat lo duduk sekarang. Putus asa, nggak tahu harus gimana. Dan lo ingat nggak siapa yang waktu itu datang? Ngetuk pintu kamar gue dan maksa gue buat bangkit lagi? Budi mengangkat wajahnya, menatap Rohim dengan mata basah. Dia ingat beberapa tahun lalu, Rohim sempat terpuruk setelah di PHK dari pabrik tempatnya bekerja. Budilah yang saat itu terus-menerus menyemangatinya, bahkan membagi sedikit penghasilannya yang tak seberapa. Waktu itu, lo yang nyelamatin gue, Bud. Lo yang bilang kalau menyerah itu bukan pilihan. Sekarang, giliran gue yang ngomong itu ke lo, lanjut Rohim. Kita ini teman, susah senang kita hadapi bareng. Sekarang habisin dulu nasi gorengnya. Besok pagi kita hadapi masalah ini dengan perut kenyang dan kepala dingin. Malam itu, Budi bisa tidur sedikit lebih nyenyak. Kehadiran Rohim seperti jangkar yang menahannya agar tidak terseret arus keputusasaan. Keesokan paginya, Budi terbangun oleh suara notifikasi dari ponselnya. Sebuah email masuk. Dengan jantung berdebar, ia membukanya. Subjek email itu tertulis, "Pembaruan terkait laporan Anda." Isinya singkat dan jelas. Akun Anda sementara dinonaktifkan selama proses investigasi lebih lanjut terkait aktivitas mencurigakan. Kami akan menghubungi Anda kembali setelah proses investigasi selesai. Budi menghela napas panjang. Suspend, sesuatu yang paling ia takutkan, akhirnya terjadi. Tapi anehnya, kali ini
rasanya berbeda. Tidak ada lagi kepanikan yang melumpuhkan seperti kemarin. Tidak ada lagi perasaan hampa yang menyiksa. Dia menatap ponselnya, lalu melihat keluar jendela. Matahari pagi mulai bersinar terang. Di luar sana, Rohim sudah menunggunya dengan motornya, siap untuk memulai hari. Budi tahu perjalanan ini tidak akan mudah. Investigasi bisa memakan waktu berhari-hari, bahkan berminggu-minggu. Tapi kali ini, dia tidak merasa sendirian. Dia punya teman yang berdiri di sisinya, siap menariknya jika ia mulai terjatuh. Dengan keyakinan baru, Budi meraih jaketnya. "Gue datang." Serunya dari dalam kontrakan. Ya, roda kehidupannya mungkin sedang melambat, tapi tidak berhenti. Selama masih ada teman di sisinya, roda itu akan terus berputar. Kisah Budi dan Rohim ini mengajarkan kita tentang kekuatan persahabatan sejati dan pentingnya untuk tidak menyerah. Sekecil apapun masalah yang kita hadapi, akan selalu ada jalan keluar jika kita mau berjuang dan saling mendukung. Terima kasih sudah menonton. Jika kalian suka dengan cerita seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Bagikan juga ke teman-teman kalian. Siapa tahu cerita ini bisa menjadi pengingat tentang arti persahabatan. Sampai jumpa di video selanjutnya.